Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang pada sore hari ini mengucap syukur karena pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa hidup sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena beberapa waktu yang lalu pada hari Minggu kemarin 2 orang anak dalam keluarga di tempat ini boleh menerima baptisan kudus. Kami berterima kasih untuk semua itu Tuhan, dan sebagai tanda syukur kami ada di sini dan berbakti bersama-sama. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh menjadi pedoman bagi kami semua secara umum maupun juga kepada Pak Alphonse dan Ibu sebagai orang tua dari anak-anak yang dibaptis. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni dosa dan salah kami supaya tidak menghalangi kami mendapatkan berkat firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus tolong kami, buka pikiran dan hati kami supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi mengerti firman ini dan lalu kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik Bapak Mama sekalian, walaupun cuaca tidak mendukung, tapi saya berharap bahwa kita masih bisa tetap berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan bagikan berkat firman Tuhan, karena kita juga ada di dalam kondisi atau situasi Natal, maka saya mengambil satu kisah Natal, yakni Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan seterusnya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Pada suatu kali tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab dia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, teks yang kita baca ini adalah salah satu kisah Pranatal, karena ini bicara tentang Yohanes Pembaptis dan juga secara khusus menyoroti orang tuanya Sakaria dan Elisabet. Sakaria dan Elisabet ini dikatakan mereka adalah orang yang mandul, mereka tidak mempunyai anak. Saudara perlu memperhatikan satu hal, bahwa di dalam tradisi kita, orang yang mandul itu mungkin bukan sebuah persoalan, mungkin bukan satu masalah, itu hanya sekedar masalah biologis atau masalah yang berkaitan dengan sesuatu organ produktif di dalam tubuhnya. Tetapi itu berbeda dengan kebudayaan Yahudi pada waktu itu. Kebudayaan Yahudi pada waktu itu adalah apabila seorang mandul, dia dianggap rahimnya
orang diberkati oleh Tuhan adalah Tuhan membuka rahimnya, di mana dia boleh mempunyai begitu banyak anak. Bahkan Abraham, kita lihat ketika dia diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Berarti saudara-saudara, salah satu berkat di dalam perjanjian lama adalah Tuhan memberikan keturunan-keturunan atau anak-anak di dalam sebuah keluarga. Suatu keluarga adalah keluarga yang diberkati jikalau Tuhan menyatakan atau menitipkan milik-milik pusakanya di tengah-tengah keluarga itu, yaitu anak-anak. Tapi saudara, Zakaria dan Elisabet di sini dikatakan bahwa mereka sudah tua, tapi mereka tidak mempunyai seorang anak pun. Nah, tetapi peristiwanya seperti yang sudah kita baca di dalam peristiwa ini, saudara-saudara. Di sana dikatakan ketika Zakaria lagi melakukan tugas keimamannya, malaikat menampakkan diri kepadanya dan lalu memberitahu dia bahwa dia akan mempunyai seorang anak yang lalu diberi nama Yohanes. Saudara-saudara, tentang Yohanes ini lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-14, 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, seteruamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan saudara-saudara, tentang Yohanes ini dikatakan dalam ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik, bahwa dikatakan ketika Yohanes Pembaptis dihadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elisabet, dikatakan anak itu, mereka orang tuanya akan bersukacita dan bergembira. Bahkan dikatakan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Jadi saudara-saudara, kehadiran Yohanes Pembaptis di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elisabet ini adalah suatu sumber kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Maka saudara-saudara, ini menarik bahwa kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga itu menjadi sukacita dan bahagia dari orang tua. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya Zakaria dan Elisabet yang akan bergembira, tapi banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Saudara-saudara, ini menarik. Di dalam realita hidup kita sehari-hari, kita bisa jumpai setiap hari ada berapa banyak orang, berapa banyak keluarga yang mendapatkan anak. Tetapi saudara, dengan tahun-tahun yang telah berlalu, setelah anak-anak itu bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa, apakah mereka masih menjadi atau mereka masih mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi orang tua dan banyak orang atau tidak? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ada banyak orang yang begitu lahir, anak-anak itu menjadi sukacita, anak-anak itu menjadi kegembiraan keluarga. Tapi begitu mereka mulai remaja, mereka mulai menjadi pemuda, terutama pemuda, mereka bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Mereka tidak lagi menjadi sumber kegembiraan keluarga, tapi sebaliknya mereka menjadi sumber malapetaka keluarga. Saudara-saudara, ada banyak orang tua yang mengeluh. Mereka mengeluh, kenapa mereka mesti lahirkan anak seperti ini? Saya mendengar seorang ibu yang begitu benci kepada anak yang menjadi pemabuk, lalu dia bilang, kalau saya tahu kau pemabuk, beri dari dulu waktu kau mati, saya cekik kau sampai mati. Berarti saudara, ini berarti bahwa anak itu sudah tidak lagi menjadi kebahagiaan dan kegembiraan orang tua. Anaknya sambung juga, siapa suruh mama mau lahirkan beta? Memang beta pernah minta. Berarti di sini anak menjadi bukan lagi menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Saya mengenal orang satu rumah tangga dengan anak-anak yang sangat banyak, tapi saudara juga mendengar kalau bapak dan mamanya berkelahi sama anak, saudara, anak bisa cuci maki orang tua luar dalam semua. Dan saya menjadi heran mengapa ada anak seperti itu. Dan saudara-saudara, mereka bisa berteriak nama bapaknya. Di dalam budaya barat mungkin menyebut nama orang tua langsung itu tidak masalah. Bapak saya Nehemia, kalau saya panggil, Nehe, bawa makan sini dulu, itu mungkin
Itu kalau atau di barat mungkin tidak, George. Orang anak bisa panggil orang tua begitu, tapi dalam budaya kita itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Karena itu saudara bayangkan, saudara bisa panggil kalau orang tua, orang Kupang bilang Viki nama saja, itu kurang ajar luar biasa. Pernah satu kali ada upacara bendera, lalu ada seorang pembina upacara berdiri sebagai kepala sekolah, lalu seorang siswa laporan peserta upacara hari ini 36 dan 36 orang ini terdiri dari 35 siswa dan yang satunya adalah lu. Wah saudara, lalu kepala sekolah bilang kembali ke tempat dan lu tunggu lu pembagian. Saudara, bayangkan kita orang barat kalau menyebut orang yang lebih tua, itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi dalam budaya kita, dalam rasa bahasa kita, itu menjadi sesuatu yang kurang ajar. Dan saudara, seringkali kita lihat di dalam pengalaman hidup hari-hari, ada banyak anak yang ketika mereka kecil, mereka menjadi kebahagiaan keluarga. Ketika mereka masih kanak-kanak, mereka menjadi kegembiraan keluarga, mereka menjadi sukacita keluarga. Tapi ketika mereka besar, mereka menjadi bencana bagi keluarga, mereka menjadi malapetaka bagi keluarga, mereka menjadi momok dan aib bagi keluarga. Karena itu saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan dalam keluarga Zakaria dan Elisabet, tapi firman Tuhan dari malaikat mengatakan anak itu akan menjadi sukacita dan kegembiraan. Bahkan banyak orang bersukacita dan bergembira karena kelahirannya. Tentu saja kalau kita melihat dua orang anak kembar yang dihadirkan dalam keluarga Pak Alfons dan ibu, kalau lihat sekarang, wah ini adalah kegembiraan dan sukacita bagi keluarga. Tapi apakah kegembiraan dan sukacita ini masih tetap berlaku waktu mereka berdua sudah remaja? Apakah ketika mereka dua sudah jadi pemuda-pemuda, mereka masih menjadi sukacita dan kegembiraan bagi Pak Alfons dan Ibu, bagi Opa dan Oma? Maka di sini saudara-saudara, ini sesuatu yang penting sekali. Maka di sini baik saudara-saudara, karena kondisi seperti ini saya akan menyingkatkan khotbah. Biar singkat, yang penting selesai daripada tidak. Ya, betul. Jadi baik Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu Pak Alfons dan Ibu mengharapkan supaya dua orang anak di tengah-tengah keluarga ini bukan hanya menjadi sukacita pada waktu kecil, tapi setelah mereka bertumbuh, jadi remaja, jadi pemuda, mereka tetap menjadi kebahagiaan dan sukacita keluarga. Nah saudara-saudara, mengapa sampai dikatakan Elisabet dan Zakaria ini bersukacita karena kehadiran Yohanes Pembaptis? Di sini kita lihat di dalam teks yang kita baca, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita, bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ada kata sebab di situ menunjukkan alasannya. Mengapa mereka bersukacita? Ayat 15, sebab dia akan besar di hadapan Tuhan. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan besar di hadapan Tuhan. Berarti saudara, anak ini bukan hanya hidup nanti takut Tuhan pada waktu dia kecil, bukan saja pada waktu dia menjadi kanak-kanak dia hidup di hadapan Tuhan, tapi dikatakan dia akan besar di hadapan Tuhan. Berarti saudara-saudara, ini gambaran tentang Yohanes Pembaptis. Dia akan hidup di dalam Tuhan, bukan hanya waktu kecil, tapi sampai dia besar, sampai dia mati, dia akan hidup di dalam Tuhan. Ini harus menjadi sukacita dari keluarga. Kalau kita hanya bersukacita karena kita diberikan anak, kalau kita hanya bersukacita karena ada anak-anak di dalam rumah tangga kita, maka saudara-saudara, sukacita itu bisa hilang ketika anak itu menjadi jahat. Sukacita itu bisa hilang ketika anak itu menjadi penuh dengan segala macam kenakalan.
Sukacita itu bisa hilang ketika anak itu membawa kerugian-kerugian di dalam keluarga. Tetapi sukacita itu akan bertahan kalau anak itu besar di hadapan Tuhan. Di sini sukacita Zakaria dan Elisabet adalah sebab dia akan besar di hadapan Tuhan, tidak minum anggur atau minuman keras, dan penuh dengan Roh Kudus. Berarti saudara-saudara, kita harus melihat sesuatu yang penting di sini, bahwa memang sekarang dua orang anak, bayangkan saudara, orang lain cari satu saja susah, tapi Alfons dapat dua sekaligus. Ini sukacitanya double. Tapi persoalannya adalah, apakah dua anak ini akan besar di hadapan Tuhan dan menjadi sumber sukacita dalam tempo waktu yang panjang bagi Pak Alfons dan Ibu atau tidak? Ini penting. Karena itu maka tanggung jawab bagaimana sekarang membuat dua orang anak ini menjadi besar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Kalau sekedar dibaptis, semua orang juga dibaptis. Semua anak kecil dari orang percaya juga dibaptis. Tetapi berapa banyak orang yang dibaptis pada waktu kecil jadi bajingan pada waktu besar? Berapa banyak orang dibaptis pada waktu kecil, tapi pada waktu mereka besar, mereka pindah dan meninggalkan Kristus, masuk ke dalam agama lain. Berapa banyak orang yang dibaptis pada waktu kecil, tapi menjadi orang-orang yang mempermalukan Tuhan pada waktu mereka besar. Maka dibaptis saja itu sesuatu yang biasa. Karena itu, biarlah Pak Alfons dan Ibu jangan hanya bersukacita karena dapat dua anak dan dua anak sudah dibaptis, tapi sukacita itu harus terjadi apabila anak-anak ini bisa besar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dikatakan mereka dia tidak minum anggur dan tidak minum minuman keras. Berarti ini dia hidup betul-betul takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka di sini penting sekali. Dua orang anak ini yang sudah saya baptiskan pada hari Minggu, mereka akan bertumbuh besar, tapi mereka harus bertumbuh, harus hidup di dalam Tuhan. Mengapa Yohanes bisa hidup di dalam Tuhan? Memang ini nubuatan firman Tuhan, tapi ini tidak lepas dari peranan orang tuanya. Yohanes hidup di hadapan Tuhan, tapi kita lihat orang tuanya bagaimana. Dikatakan di dalam ayat kedua kebacaan kita, dikatakan keduanya ini adalah Zakaria dan Elisabet, papa dan mama dari Yohanes. Keduanya hidup benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti Zakaria dan Elisabet juga orang takut Tuhan. Zakaria dan Elisabet juga orang yang hidup dengan firman Tuhan. Dan karena itu saudara, hidup mereka di dalam Tuhan itu mempengaruhi Yohanes, sehingga Yohanes pun menjadi orang yang hidup dan besar di hadapan Tuhan. Berarti saudara-saudara, anak-anak boleh menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan keluarga, tidak terlepas dari peranan orang tuanya yang juga hidup di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa pergaulan yang jahat akan merusakkan kelakuan yang baik, dan karena itu maka perbuatan baik, iman dari orang tua itu juga akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak. Jikalau Pak Alfons dan Ibu adalah orang yang takut akan Tuhan, belajar hidup benar di hadapan Tuhan, maka ini akan menjadi contoh bagi anak-anaknya, supaya anak-anak mereka juga hidup di dalam Tuhan. Lalu sukacita yang kedua dari Elisabet dan Zakaria adalah di dalam ayat yang ke-16. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di sini sukacita yang kedua dari keluarga Elisabet dan Zakaria adalah anaknya bukan hanya besar di hadapan Tuhan, tapi anaknya juga menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Anak ini akan berguna bagi orang lain. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Berarti anak ini akan
berguna bagi orang lain. Dikatakan juga, dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Dia akan membuat orang-orang yang pikiran durhaka kembali pada pikiran yang benar. Demikian dia menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk satu umat yang layak. Berarti Yohanes Pembaptis kemudian hari ketika kita tahu ketika dia besar, dia seorang nabi yang begitu berani berkhotbah di padang gurun. Dia berteriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia bilang kepada orang-orang Yahudi, hei kamu keturunan ular beludak. Berarti Yohanes seorang pelayan yang berani sekali. Bahkan saudara, dia berani tegur Herodes gara-gara Herodes mengambil istri dari saudaranya sendiri. Akibat dari itu, Herodes, ini bukan Herodes yang mau bunuh Yesus, ini Herodes yang lain. Nah, akhirnya kita tahu ceritanya, Herodes dipenggal kepalanya. Dia mati dalam usia yang muda, tapi dia berguna bagi Tuhan. Yohanes. Nah, karena itu saudara, dia bisa berguna bagi kerajaan Tuhan. Dia persiapkan. Dia bilang, akulah suara yang berseru-seru. Dia persiapkan jalan bagi kedatangan Mesias atau Kristus. Berarti Yohanes berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sukacita dari orang tua yang terbesar haruslah karena anak itu dipakai oleh Tuhan. Sukacita terbesar dari orang tua haruslah karena anak-anaknya berguna bagi kerajaan Tuhan. Orang tua ada yang bilang bersukacita, anak saya yang pertama bersukacita karena dia bisa jadi dokter. Anak saya yang kedua disukacita luar biasa, dia bisa jadi insinyur. Anak saya yang ketiga saya sukacita luar biasa karena dia bisa jadi dosen. Tapi yang keempat, kenapa dia jadi pendeta? Wah, seolah-olah jadi insinyur, jadi dokter dan sebagainya itu sesuatu yang membanggakan. Tapi kalau jadi pendeta itu sesuatu yang memalukan. Saudara bayangkan saudara, orang ahli biologi dia belajar biologi. Bio itu hidup dalam bahasa Yunani, logi itu logos. Jadi biologi artinya dia belajar tentang segala yang hidup. Sosiologi, sosial, dia belajar tentang ilmu sosial. Psikologi, dia belajar tentang jiwa. Antropologi, dia bicara tentang manusia. Tapi seorang pendeta belajar teologi. Theos itu Tuhan. Jadi mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Yang lain itu ilmu di bawah. Kalau belajar firman Tuhan itu teologi, itu ilmu di atas. Maka seharusnya seorang yang melayani Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, harus menjadi sukacita kebanggaan keluarga. Seorang di India, satu hari dalam sebuah perjalanan, dia bertemu dengan seorang perempuan kafir yang hendak membawa anaknya. Yang satu cacat, dia gendong, tapi yang satu badan bagus, dia gandeng. Dan saudara, penginjil ditanya mau kemana ibu? Dia bilang, saya hendak mempersembahkan salah satu anak saya ini ke sungai Gangga, karena itu persembahan bagi dewa. Penginjil ini mencoba mencegah, tapi tidak bisa. Akhirnya dia biarkan. Dan pada waktu sore dia jalan, dia ketemu ibu ini. Tadi bawa 2 anak, sekarang tinggal 1. Jadi penginjil ditanya sama ibu itu, ibu mana anak yang 1? Dia bilang, saya sudah buang di sungai Gangga sebagai persembahan untuk dewa. Yang mana? Yang badan bagus tadi? Iya. Kenapa kau tidak buang yang cacat ini saja? Lalu ibu kafir itu melihat penginjil dan dia berkata, Tuhan, aku tidak tahu agama Tuhan, tapi dalam agamaku yang baik untuk Tuhan, yang jelek untuk saya. Kalau orang Kristen bagaimana? Yang jelek untuk Tuhan, yang baik untuk kita. Apalagi didukung oleh lagu persembahan kami sedikit sekali. Jadi kalau mau kasih kolekte, tukar doi kici. Yang besar-besar untuk kita, yang kecil-kecil untuk Tuhan. Saya hadir dalam satu gereja, majelis berdoa mau persembahan. Tuhan, terimalah sisa belanja kami. Saya heran. Seandainya belanja kalau tidak ada sisa, bagaimana? Seringkali kita mau kasih Tuhan yang jelek. Tapi saudara, di sini kita dapat prinsip. Anak satu-satunya yang takut akan Tuhan, hidup benar, justru dia berguna bagi kerajaan Tuhan. Ini membuat Zakaria dan Elizabeth bersukacita. Banyak orang
bersukacita karena dia melayani Tuhan. Karena itu, kalau begitu kenapa ini anak Yohanes ini bisa melayani Tuhan? Sekarang kita lihat orang tuanya berkata, orang tuanya dikatakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Oh, berarti bapaknya juga rajin melayani. Bagaimana dengan mamanya? Istrinya juga, istri Sakaria berasal dari keturunan Harun. Keturunan Harun itu keturunan imam-imam yang melayani. Mengapa sampai Yohanes bisa melayani Tuhan? Oh, karena bapak dan mamanya adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena itu maka pantas saja anaknya juga ikut melayani Tuhan. Karena itu maka pesan saya dalam firman Tuhan ini adalah Pak Alfons dan Ibu tentu bersukacita dan gembira karena pertama dapat 2 anak sekalian, kedua 2 anak sudah dibaptis. Ini sukacita. Tapi percayalah apa yang saya bilang ini Pak Alfons dan Ibu. Jikalau besok 2 anak ini jadi penjahat, sukacita ini hilang. Jikalau satu jadi perampok, satu jadi bandit, sukacita ini hilang. Jikalau satu pindah jadi Abdullah, sukacita ini hilang. Meninggalkan iman Kristen, sukacita ini hilang. Tapi bagaimana sehingga sukacita itu tetap? Pertama, kalau anak itu hidup dalam Tuhan, besar di hadapan Tuhan. Kedua, kalau dia melayani Tuhan, sukacita ini sampai mati, Pak Alfons dan Ibu akan tetap bersukacita, tidak akan hilang sukacita ini. Tapi bagaimana supaya bisa terjadi 2 hal itu? Orang tua Yohanes, Sakaria dan Elisabet juga orang yang takut Tuhan dan orang yang melayani Tuhan. Karena itu 2 anak ini harus dididik hidup besar di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi itu harus dimulai dari Pak Alfons dan Ibu, hidup takut akan Tuhan dan juga melayani Tuhan. Kalau ini dilakukan, 2 anak ini akan hidup besar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan sukacita kegembiraan Pak Alfons dan Ibu bahkan sampai mati akan bersukacita atas kehadiran 2 anak ini. Juga banyak orang akan bersukacita dan bergembira karena 2 anak ini. Kiranya pesan firman Tuhan ini jadi berguna bagi kita semua, tapi secara khusus bagi Pak Alfons dan Ibu dan keluarga besar Saketu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Bagaimana anak-anak menjadi sukacita dan kegembiraan di dalam keluarga. Sakaria dan Elisabet tidak hanya bersukacita karena mereka mendapatkan anak, tetapi mereka bersukacita karena anak itu bisa besar di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Biarlah pelajaran ini juga berlaku bagi Pak Alfons dan Ibu, bahwa mereka tidak hanya bersukacita karena mempunyai anak-anak, bahwa 2 anak mereka sudah dibaptis, tapi sukacita karena anak-anak itu akan besar di hadapan Tuhan dan mau melayani Tuhan. Tolonglah kedua hamba-Mu ini, Pak Alfons dan Ibu, Opa, Oma, dan keluarga yang lain, supaya mereka juga belajar hidup di hadapan Tuhan, belajar melayani Tuhan, sehingga pola hidup mereka menjadi teladan bagi 2 orang anak mereka, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan, sukacita, kebahagiaan kedua orang tua sampai mereka tua, bahkan sampai mereka mati, dan menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biar firman-Mu berguna bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.